Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Minggu lalu kita telah membahas tentang gerak parabola, yaitu tentang definisi apa itu gerak parabola dan tentang besaran apa itu posisi dan kecepatan benda pada gerak parabola. Masih ingatkah Ananda apa itu gerak parabola? Ya, gerak parabola adalah gerak dengan lintasan yang berbentuk parabola, di mana gerak parabola itu merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pokok pembahasan tentang besaran pada gerak parabola, yaitu tentang posisi dan kecepatan benda di titik tertinggi dan jarak horizontal maksimum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, posisi dan kecepatan benda pada titik tertinggi. Seperti simulasi yang telah kita tampilkan minggu lalu, ini adalah posisi di titik tertinggi atau Ymax-nya. Dan posisi dari awal sampai benda jatuh, itu posisi akhir benda, itu kita namakan jarak maksimum atau Xmax. Posisi dan kecepatan benda. Karena pada saat mencapai titik tertinggi, kecepatan di sumbu Y sama dengan 0, sehingga benda hanya memiliki kecepatan di sumbu X. Dalam artian, pada titik tertinggi, Vy-nya itu sama dengan 0. Kecepatan di titik tertinggi, karena Vy-nya sama dengan 0, maka yang ada hanya nilai Vx, sehingga Vx sama dengan V0 cos alpha. Bagaimana waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik tertinggi? Kita turunkan dari rumus Vy. Vy sama dengan 0. Vy itu rumusnya V0 sin alpha dikurang Gt max. Kenapa T-nya dikatakan max? Karena artinya di sini T-nya maksimum, sehingga pada saat itu benda mencapai titik tertinggi. T max sama dengan V0 sin alpha per G. Tinggi maksimumnya, berapa panjangnya Ymax ini? Y sama dengan V0 sin alpha T dikurang setengah Gt kuadrat. Ini adalah rumus posisi dari benda yang bergerak parabola seperti yang telah kita bahas minggu lalu, sehingga Ymax itu kita dapatkan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Bagaimana dengan posisinya? Posisi yang dimaksud di sini ialah posisi pada sumbu X atau pada jarak horizontal benda ketika benda tersebut mencapai di titik tertinggi. Kita telah menemukan posisi benda ketika titik tertinggi di sumbu Y. Sekarang kita menentukan posisi di sumbu X ketika benda berada di titik tertinggi. X sama dengan V0 xt. X itu sama dengan V0x ini kita ketahui nilainya ialah V0 cos alpha. Nilai T ini kita masukkan nilai T maksimum, yaitu V0 sin alpha per G. X sehingga didapatkan X sama dengan V0 kuadrat sin alpha cos alpha per G. Dan X ini sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per 2G. Nah, di sini karena kita memiliki beberapa istilah seperti T max ini, dan nanti di posisi di sumbu Y di jarak horizontal maksimum juga ada nilai T max. Lalu bagaimana cara membedakannya? Maksud T max untuk kecepatan di titik tertinggi ini ialah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk mencapai titik tertinggi. Sementara T max untuk di jarak horizontal itu ialah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai tanah. Bisa dipahami? Ibu harap Ananda bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, jarak horizontal maksimum. Waktu yang dibutuhkan Tx max ini ialah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk sampai atau jatuh ke tanah kembali. Tx max itu sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Lalu bagaimana dengan jaraknya? Berapa nilai jarak maksimumnya? Jarak dari titik awal sampai benda jatuh ke tanah itu sama dengan X sama dengan V0 cos alpha T.
Ini juga rumus awal yang telah kita pelajari minggu lalu. Di sini kita dapatkan nilai X maksimumnya yaitu V0 cos alfa dengan mengalihkannya dengan nilai T maksimum. Nilai T maksimum yang kita dapatkan tadi ialah 2 V0 sin alfa per G. Lalu kita substitusikan ke persamaannya sehingga didapatkan X max sama dengan V0 kuadrat 2 sin alfa cos alfa per G. Nah, nilai 2 sin alfa cos alfa ini sama dengan sin 2 alfa. Bagaimana bisa sama, Bu? Ananda akan mempelajarinya nanti di pelajaran matematika pada saat pelajaran trigonometri, di mana nilai sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Contoh soal. Sebuah bola kasti dipukul ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per second dan sudut elevasi alfa dengan diketahui sin alfanya itu 4/5. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan A. Tinggi maksimum bola, terus yang B. Tentukan waktu mencapai tinggi maksimum, yang C. Jarak maksimum bola, dan D. Waktu mencapai jarak maksimum. Anda kerjakan contoh soal yang telah Ibu berikan. Setelah itu, kita diskusikan di grup pembelajaran. Sekian materi untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.